Sebagai sarjana teknik, ia ditugaskan untuk mendesain sekaligus mengerjakan sebuah proyek irigasi. 4 bulan lalu ia diterima sebagai pegawai yang berhubungan dengan desa tertinggal, desa yang ia tempati saat ini. Desa yang berada di lereng perbukitan ini merupakan dunia baru bagi Rian. Dia biasa tinggal di tengah perkotaan. Sebagai pendatang sekaligus tamu bagi desa itu, awalnya ia diminta tinggal di rumah Pak Kades. Meski jaraknya cukup jauh dengan lokasi yang hendak dibangun, ia mau menuruti saran tersebut. Hari pertama ia harus berjalan sekitar 45 menit untuk survei menuju lokasi pembangunan yang berada di dukuh yang merupakan dukuh paling ujung di desa itu. Setelah 2 pekan tinggal di tempat Pak Kades, ia membulatkan tekad untuk tinggal di dukuh di mana proyek itu berada. Dengan alasan lebih fokus pada pekerjaan, apalagi ia ingin cepat-cepat menyelesaikan proyek itu. Menjunjung tinggi adat istiadat, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai peternak dan petani di ladang. Rian ditugaskan sendiri. Di dukuh itu dia tinggal di rumah pasangan suami istri dengan nama samaran Pak Bowo dan Siti. Dengan tinggal di rumah pasangan itu membuat kerja lebih mudah dan jaraknya lebih dekat. Untuk menuju air terjun yang menjadi sumber air irigasi hanya butuh waktu 15 menit saja, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini Rian berangkat lebih siang menuju lokasi survei. Ia agak santai sebab sedikit lagi rancangannya hampir sempurna. Di tengah terik matahari yang berjalan menyusuri jalan setapak, di sisi kiri terhampar ladang yang ditumbuhi tanaman jagung, dan di sebelah kanan ada tebing perbukitan. Jika saluran irigasi ini selesai dibangun, tentu tidak hanya tanaman jagung yang bisa tumbuh di ladang tersebut. Namun bisa pula ditanami padi yang lebih produktif secara ekonomi. Saat hendak sampai lokasi air terjun, Rian melihat perempuan sedang menyiangi rumput. Perempuan itu dikenal Rian dengan nama Vika. Usianya sekitar 36 tahun. Rian mengenal Vika karena Vika tinggal tak jauh dari rumah yang ia tempati saat ini. Bahkan saat survei sebelumnya, ia beberapa kali bertemu saat santai di rumah. Rian dan Vika pun sudah sering mengobrol. Vika sebenarnya masih memiliki suami. Namun sudah 10 tahun sejak merantau, suaminya tidak pulang ke rumah. Kata tetangga suaminya menikah lagi. Namun itu semua hanya kabar burung, membuat Vika harus membesarkan anak semata wayangnya sendirian. Vika hanya tinggal berdua saja dengan anaknya, dan kehidupan ekonominya juga dengan mengandalkan hasil perkebunan jagungnya. Kesibukan sehari-harinya hanya diisi dengan mengurus rumah dan ladang. Saat semakin dekat, Rian mencoba menyapa Vika. "Rajin sekali mbak, sudah siang masih di ladang." Mendengar itu, Vika menoleh. Iya mas, kalau tidak rajin kami makan apa? Kami hanya mengandalkan hasil ladang untuk makan, kata Vika dengan lembut. Bisa saja mbak ini, ujar Rian menggelitik. Karena survei hampir selesai,
Rian menyempatkan berbincang-bincang dengan Vika. Karena terik matahari yang begitu menyengat, Vika meminta obrolan dilanjutkan di gubuk yang berada di tengah ladang. "Mas, jangan ngobrol di sini, di gubuk saja. Sekalian saya mau ambil jagung muda yang dipetik tadi," ujar Vika. "Loh, masih muda kok sudah dipetik?" ujar Rian heran. "Ya, memang harus dipetik. Satu tanaman hanya satu jagung saja supaya besar. Jika berbuah lebih dari satu, dipetik saat muda untuk dijual ke pasar guna dimasak sayur," ujar Vika. Tanpa berkata lagi, Rian berjalan mengikuti Vika. Saat berjalan itulah matanya kembali memperhatikan Vika. Sampai di gubuk, kita pun berbincang. Saat berbincang-bincang inilah ia baru benar-benar memperhatikan Vika. Meski usianya 35 tahun dan perempuan yang tinggal di desa, namun perempuan tersebut sangat cantik. Saat tengah memperhatikan Vika, Rian dikejutkan suara Vika. "Mas, kok ngeliatin terus? Ada yang salah ya dengan Vika?" ujar Vika. Mendengar hal ini, Rian pun sedikit malu karena Vika tahu kalau dia memperhatikannya. Dengan spontan Rian memuji kecantikan Vika. Untuk menutupi rasa malu pada dirinya, Rian membisikkan kata-kata cinta yang indah kepada Vika, yang membuat ia menjadi baper. Tiba-tiba angin segar yang membawa suasana ini menjadi romantis. Bahkan kami telah sama-sama sepakat di gubuk ini. Vika juga memberikan bisikan kata-kata romantis kepadaku dan memberikan segalanya padaku di gubuk tengah ladang itu. Aku turut memberikan performa spesial untuk Vika. Semua menjadi nyata dan aku juga bahagia bersama wanita cantik di gubuk itu. Vika turut beraksi memberikan yang terbaik kepada diriku. Waktu terus berlalu seiring dengan hembusan angin kebahagiaan di gubuk itu. Alangkah indahnya dunia ini, semilir angin menerpa gubuk serasa di surga. Siang makin larut, Vika memintaku untuk menyelesaikan ini. Aku terus berusaha demi terciptanya keberhasilan yang sangat luar biasa. Tak butuh waktu lama aku menyelesaikan semua ini. Kami sama-sama bangga untuk segalanya. Aku menyelesaikan dengan sempurna, menggapai puncaknya. Vika memandangku sembari tersenyum, menandakan dirinya sangat berterima kasih kepadaku saat itu. Kemudian kami duduk santai dan ngobrol segalanya. Aku dan Vika pun tidak sungkan lagi. Vika mengatakan kepadaku, "Jagungnya besar, Mas." Vika nggak menyangka segede itu, Mas. Apa mungkin nanti Vika bisa mendapatkan jagung yang besar ini lagi, Mas? Bisa, Mbak Vika nanti bisa mendapatkan jagung besar lagi. Apalagi kalau sudah terairi, ladang Mbak Vika akan menjadi subur, kata Rian pada Vika. "Terima kasih ya, Mas. Ladang yang jarang terairi ini bisa terairi kembali setelah ada Mas Rian." "Sama-sama, Mbak. Aku juga senang bisa memberikan pengairan pada ladang yang lama mengering seperti ladang Mbak Vika." Hari semakin sore, akhirnya Rian pun pulang bersama Vika
Setelah kejadian itu, Vika merasa senang karena lajangnya sekarang bisa terakhiri berkat Rian. Tugas Rian berakhir di desa itu. Proyek irigasi sudah terbangun dengan sempurna. Tugas Rian sekarang memastikan irigasi di desa itu lancar hingga masa pemeliharaan proyek. Sebulan sekali Rian harus memastikan ke desa itu agar irigasi tetap terpelihara. Tentunya bukan hanya sehari di desa itu. Dan setiap datang ke desa itu, Rian tak pernah lupa untuk datang ke rumah Vika. Juga memastikan ladang Vika selalu terairi. Itulah kisah Rian mendapat tugas di desa terpencil. Semoga cerita ini bisa menjadikan hiburan teman-teman di kala waktu senggang. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.